Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elva Zatrip. Kali ini kita akan menjelajah tempat-tempat seru kawasan Asia Afrika dalam satu hari lengkap dengan histori budayanya. Kita bisa berkeliling menikmati bangunan khasnya sambil memakai pakaian adat budaya tradisional termasuk mencicipi aneka kulinernya. Pokoknya seru banget dipadukan dengan kesejukan alam yang hijau dan memukau. Tempat ini cocok buat liburan seru bareng keluarga tersayang. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Seperti biasa, perjalanan dimulai dengan membuka rute Google Map tercepat kalian. Ini kita mau menuju Jalan Raya Lembang Bandung, Gudang Kahuripan. Pokoknya ikuti terus arahan Google Map-nya dari Tol Paster melipir ke kiri lewat belakang Jalan Setiabudi. Keluar-keluar di Geger Kalong Girang, lanjut terus. Ini masih Lembang di bawah, posisinya ada di sebelah kiri jalan. Jangan sampai kelewatan kayak kami, akhirnya putar balik. Ini pintu gerbangnya, nggak terlalu besar ya. Jangan lupa siapin uang parkirnya, untuk roda 4 Rp10.000 saja. Oh ya, ada parkiran khusus bis di sebelah kiri bangunan. Kurang lebih seperti ini ya, area parkirnya cukup luas. Di area parkir ada bangunan musola, unik banget arsitekturnya, tinggal naik ke atas. Ini area wudhu dan ini area musolanya. Tepat di bawahnya ada toilet, temanya kayu ala-ala Jepang gitu. Lanjut kita masuk ke dalam, dilarang bawa makanan dan minuman dari luar ya. Untuk tiket masuknya bisa beli di tempat atau via online, HTM-nya Rp50.000 per orang, berlaku setiap hari. Untuk jam bukanya bisa lihat di layar, weekend buka lebih pagi. Lanjut kita masuk ke dalam, jangan lupa scan barcode-nya dulu. Oke, kita udah ada di dalam. Jangan lupa mengabadikan momen bareng keluarga di The Great Asia Afrika ini. Disambut sama area cuci tangan dan permainan VR 3 dimensi yang katanya bisa rotasi 360 derajat. Lanjut kita melipir ke sebelah kiri, ada tulisan tempat penukaran tiket. Di dalam ternyata cakep banget loh temanya, ala-ala tradisional seputaran Asia gitu. Di ujung nanti kita boleh tukar tiket dengan minuman, bisa pilih air mineral, teh, jeruk, dan coklat gitu. Lumayan lah ya buat bekal selama perjalanan menjelajah di sana. Kurang lebih kayak gini ya tempatnya, cuma di sini aja bisa nuker tiket dengan minuman tadi. Yuk kita lanjut explore area sekitaran sini. Bisa dibilang ini hidden gem ya. Ada aneka street food dengan tema aneka negara yang tentunya unik, menarik, dan instagramable gitu. Nah ini tema dindingnya unik, tempelan gambar komik-komik jadul dipadukan dengan histori kuliner tradisionalnya. Pokoknya menarik banget tempatnya dan cukup detail juga interiornya, Masya Allah. Lanjut lagi, warung tradisional dengan perintilan serba pedesaan. Kalau ini kayaknya Indonesia banget ya. Bisa ikut foto sama topi pataninya juga loh, hehe. Lanjut lagi, ini pasar apung di mana ya? Asli sih ini unik banget. Setiap sudutnya gak ada yang gagal, sederhana tapi penuh makna, mencerminkan budaya masing-masing daerahnya. Serunya lagi di sini kita bisa kulineran sambil menikmati kesejukan alam sekitar kayak gini, Masya Allah. Nah, kalau ini temanya kayaknya India-India gitu ya. Lanjut kita naik ke atas. Wah, lumayan luas juga di sini tempatnya ya. Infonya ada paket reservasi di atas 35 orang, free aura dan sound system. Info lengkapnya boleh cek di IG-nya langsung ya. Ini suasana di atas asli sih menyejukkan dan asri banget, Masya Allah. Lanjut lagi, kita turun ke bawah, kita cek menunya di sini ada apa aja. Yuk kita tengok. Ada jatsuke, seblak, bakso aci dan bakso campur, siomay Bandung, lumpia basah. Harganya lumayan terjangkau ya. Ini ada serabi juga, ada telur gulung, aneka donat, pisang goreng dan bakwan. Ada nasi sop iga, aneka bubur, kue tiaw goreng telur, bihun goreng telur, mie goreng telur, harganya sama 15 ribuan semua. Ada jajanan jadul juga. Seru banget explore kawasan sini, tapi kita harus lanjut lagi, kita naik ke atas. Di atas ada banyak toko souvenir, cemilan kayak gini juga banyak. Pokoknya nggak perlu khawatir buat yang nyari oleh-oleh aneka makanan khas di sini. Banyak banget pilihannya, tempatnya juga nyaman. Ini posisinya masih di area atas, ada area kursi pijit juga di sini. Yang mengesankan begitu masuk ke dalam ada batang-batang pohon yang dihiasi aneka ragam lampion yang cantik menggantung di langit-langit bangunan. Lumayan
lumayan buat cuci mata. Ada juga pohon lampion merah menggantung seperti ini. Masya Allah, cakep banget ya. Oke, sekarang waktunya kita lanjut explore beberapa miniatur negara Asia Afrika di bawah. Yuk kita turun, bismillah. Langsung disambut dengan rindangnya pepohonan dengan spot kursi kayu di ujung sana. Lanjut lagi perjalanan, ini dia destinasi di bawah. Korea, Thailand, India, Jepang, Middle East, dan Afrika. Wah, lumayan banyak juga ya. Ini kita lanjut turun ke bawah sampai akhirnya menemukan bangunan. Ternyata tempat pembelian voucher gondola, tiketnya cukup 10.000 aja, rutenya turun ke bawah. Cuma sayang sih banyak spot-spot negara yang bakalan kelewatan kalau kita langsung turun ke bawah. Tepat di depan loket ada jajanan jadul kayak gini, ada beberapa deret kursi pijat, musola dan toilet di ujung, ada mesin games buat anak-anak. Yang menarik ada jajanan atau snack khas Korea di sini. Ruang duduknya didesain mirip-mirip kayak warung Korea gitu, lumayan menarik ya. Lanjut lagi perjalanan, ada banyak gambar atau foto-foto mantan Presiden Indonesia, bahkan hingga saat ini yang sedang menjabat, yaitu Bapak Prabowo. Wah, lumayan menambah ingatan mengenai sejarah para pemimpin di negeri kita ya. Berikutnya kita akan menjelajah perkampungan Korea. Kita disambut sama deretan bendera kayak gini. Nah, ini dia pintu gerbangnya. Ini jadi spot ikonik buat foto-foto para pengunjung. Lumayan loh nunggunya sampai sepi. Hehe. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Di dalam disambut sama kincir angin kayak gini. Lanjut ada beberapa spot foto menarik khas daerah di sana. Para pengunjung bebas mengabadikan momen tanpa dipungut biaya lagi. Yang penting sabar bergantian kalau lagi rame. Tapi kalau mau sewa pakaian khusus plus fotografernya bisa juga loh. Nah, ini kita masuk ke rumah tradisional Korea. Udah disiapin bangku buat foto lengkap dengan aksesoris perintilannya. Turun ke bawah kita mau ke rumah kimchi, makanan khas Korea Selatan. Wah, menarik banget ya. Suasana ala-ala Koreanya juga dapet, aksesorisnya detail banget di sini. Pokoknya wajib banget mampir kemari, hawanya berasa kayak di pedesaan Korea. Hehe. Di sini juga banyak miniatur makanan khas daerah lengkap dengan beberapa penjelasan di dinding bangunan. Lanjut ke sisi kiri, waduh ini cakep banget. Desain interior rumah Koreanya lengkap dengan aksesoris unik serta tulisan menarik yang eye-catching banget. Siapa saja boleh mengabadikan momen di sini. Wahana ini gratis. Sepertinya ini sejenis gudang makanan gitu ya. Salfok sama kendi raksasa yang ternyata ada gambar isian makanan di dalamnya. Kreatif banget ya, Masya Allah. Pokoknya jangan lewatkan untuk mampir kemari, menarik banget tempatnya. Di sini juga banyak pernak-pernik kayak gini, kelihatannya apik dan unik banget ya tempatnya. Keluar dari rumah Korea ada warung jajan kayak gini. Jangan lewatkan untuk berjalan-jalan. Di gang yang kanan kirinya ada benteng atau pagar bernuansa ala-ala perkampungan Korea. Masya Allah, seru banget ya di sini. Lanjut lagi perjalanan, kita mau ke kampung Thailand. Sebelum pintu gerbang masuk, penasaran sama jendela kayu yang nuansa warnanya kayak ala-ala negeri gajah putih gitu. Yang bikin terkesan view pemandangan hijau di seberang sana. Masya Allah, sejuk banget hawanya. Nah, ini dia rumah adatnya, lumayan menarik ya. Di sebelahnya juga ada bangunan gak kalah menarik dengan latar dinding jendela semacam pagoda gitu. Wih, ada gondola lewat di belakang, hehe. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Ini hawanya sejuk banget. Di depan ada semacam pemberhentian. Bisa jajan-jajan yang nyegerin kayak gini. Lumayan isi bensin karena perjalanan cukup jauh. Tapi seru dan gak ngebosenin sih. Di tiap tikungan pasti ada pemberhentian kayak gini. Sangat unik dan instagramable interiornya. Lumayan buat cuci mata. Temanya kayak negeri Cina gitu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Kita mau menuju Taichung atau kota di Taiwan, Middle East, India, dan Afrika. Di bawah ternyata kita disuguhi pemandangan jembatan layang yang cantik dilatar belakangi pemandangan hijau perbukitan yang sangat menyejukkan. Masya Allah, jadi semangat lagi nih jalan kakinya. Lanjut masuk tikungan lagi, ada tempat pemberhentian buat istirahat sejenak. Lumayan bangkunya muat banyak. Desain mural di langit-langit dan dindingnya cukup menarik, termasuk jendela kayunya yang berwarna-warni di ujung sana. Oke, lanjut lagi perjalanan. Kali ini kita ditemani dengan papan informasi di pinggir jembatan yang menjelaskan gedung-gedung bersejarah di kota Bandung. Asli sih ini edukatif banget. Nah, kalau ini sejarah gedung-gedung ikonik yang ada di dunia. Wah, kreatif banget ya konsepnya.
Waduh, salfok sama pemandangan tebing cantik di belakang, hehe. Oh ya, di sini jalannya landai, jadi aman ya buat pengguna kursi roda. Ini papan informasi sejarah dari beragam negaranya, nggak habis-habis ya. Tapi nggak ngebosenin karena di sini tuh udaranya sejuk banget. Ada beberapa spot menarik kayak payung-payung gantung seperti ini. Jangan lupa bawa topi atau payung karena lumayan terik juga saat menjelang tengah hari. Lanjut lagi perjalanan, di depan ada tikungan, ternyata di sebelah kiri ini loket tempat gondola yang naik ke atas. Jujur aja kami naik ini sebenarnya setelah selesai menjelajah hampir semua wahana di bawah, jadi udah nggak penasaran lagi, hehe. Tiketnya sama kayak turun ke bawah, Rp10.000 aja per orang, kapasitasnya maksimal 12 orang. Asli sih ini wajib banget naik gondolanya, seru banget. Apalagi di sini tuh view-nya cakep banget, perpaduan tebing dengan landscape yang hijau di bawah benar-benar manjain mata banget, Masya Allah. Cocok banget buat healing sejenak dari rutinitas kesibukan, lihat yang hijau-hijau dan nyegerin kayak gini, Masya Allah. Akhirnya kita udah sampai di bawah, lumayan rame juga, ini kawasan Jepang, Afrika, India, Bali, kalau nggak salah ada Thailandnya juga. Yuk kita mulai menjelajah, bismillah. Wah, disambut dengan bangunan ikonik di depan. Wahana pertama yang paling mencuri perhatian di sini ada Skyride, ini sih seru banget pastinya. Dari atas ketinggian 6 meter, pengunjung bisa sekaligus menjelajah beberapa negara seperti India, Jepang, Korea, menikmati bangunan ikonisnya ditemani dengan view hijau perbukitan yang nyegerin banget, Masya Allah. Untuk harga tiketnya tinggal langsung beli di loket. Per orang Rp30.000, bisa nebus fotonya juga. Ada tempat kulineran juga di sekitaran loket, lumayan buat duduk-duduk nungguin yang lagi naik wahana. Lanjut kita masuk kawasan Gajah Putih Thailand, tapi kayaknya nggak bisa dinaikin. Di sini tertera harga sewa foto booth mulai dari Rp20.000. Berikutnya kita tiba di ibu kota Rajasthan, India yang terkenal dengan Pink City. Sebagian besar bangunan tuanya dicat warna merah muda seperti ini, lumayan unik ya. Jangan lewatkan ngintip sejenak aliran sungai yang ada di sini, nyegerin banget hawanya, Masya Allah. Masih di kawasan India, ini ada jemari raksasa dengan spot duduk di latar belakangi hawa perbukitan yang nyegerin. Kubah-kubah bangunan di belakangnya gak kalah cantik, temanya kayak ada di tengah kebun bunga gitu. Ada wahana foto booth 360 derajat juga di sini. Lanjut sewa baju India, interior bangunannya dihiasi dengan lampu-lampu gantung kayak gini. Tema latar belakang dindingnya lumayan cakep ya. Masuk ke dalam, suasana tokonya India banget nuansanya. Ada beberapa spot foto menarik, tapi ini khusus buat yang sewa baju di sini. Lumayan detail juga ya pernak-perniknya. Nah, ini ada musola di atas, kalau toiletnya ada di bawah, kurang lebih kayak gini. Di atas musolanya unik, terdiri dari kubah-kubah kecil terpisah-pisah kayak gini. Tempat duduknya juga ada di atas. Di sekitar musola ada area duduk, lumayan besar, bisa menampung banyak orang. View-nya nyegerin kayak gini, bisa ke arah taman dan perbukitan, ada juga yang ke arah kolam ikan di bawah. Lanjut lagi perjalanan, ini kita mau masuk ke gerbang tembok besar Cina, simbol kekuatan dan persatuan bangsa Tiongkok. Masya Allah, disambut sama burung-burung kayak gini. Temboknya gak terlalu besar, tapi lumayan juga bisa sambil olahraga jalan kaki sambil menghirup udara segar. View-nya di sini emang nyegerin banget. Di bawah ada spot foto menarik, ukurannya cukup besar, muat banyak di latar belakangi perbukitan yang hijau. Asli sih di sini hawanya sejuk banget, dikelilingi oleh aneka ragam tanaman serta pepohonan yang menghijau. Terkadang terdengar suara gemericik air kayak gini, ada aliran anak sungai kecil ukurannya tapi bersih dan bening banget airnya, Masya Allah. Nah, ini ada replika dinosaurus, gede banget aslinya. Oh ya, buat yang mau keliling naik kuda bisa aja, harganya tertera di layar, tempat mangkalnya gak jauh dari sini. Lanjut, sekarang kita akan keliling Jepang. Yang gak boleh dilewatkan tentunya menjelajah gerbang merah menyala ala-ala Tori di Gunung Inari Jepang yang membentuk terowongan panjang. Wah, keren banget tempatnya ya. Kita bisa berfoto sambil menggunakan pakaian khas adat daerah Jepang, bahkan sambil berjalan-jalan di area kawasan tersebut. Ini tempat sewa kostumnya, bisa dijadikan spot foto juga loh tempatnya, hehe. Harga sewanya biasanya sudah termasuk jasa pemotretan. Buat yang lapar bisa ngemil-ngemil jajan kondok atau Hokkaido cheese toast ala-ala Jepang, lumayan menarik ya. Masuk ke dalam kita akan menemukan kuil ala-ala Jepang lengkap dengan loncengnya.
Lanjut, ada rumah tradisional Jepang yang unik, bisa dijadikan spot foto menarik, dan ini tuh gratis tentunya. Di depannya ada halaman yang bersih dan apik, dikelilingi oleh pagar kayu kayak gini. Geser ke depan ada kolam ikan yang sangat luas sekali. Tepat di sebelahnya ada bangunan ala-ala Jepang memanjang dari ujung ke ujung, sangat ikonik dan menarik ya. Ternyata di balik bangunan tadi ada spot rumah Jepang yang sangat cantik. Asli sih ini seru banget, kita bisa mengabadikan momen pakai baju kimono Jepang sama keluarga atau bestie. Bagus juga sih konsepnya ya. Tepat di seberangnya ada toko aneka souvenir, kurang lebih kayak gini, lagi rame ya. Lanjut, ada puluhan atau mungkin ratusan kartu harapan yang menggantung rapi di tepi kolam. Kita bisa nulis apa aja, untuk harganya Rp25.000. Berikutnya ada rumah ala-ala Jepang, cakep banget, dan ternyata di sini menjual aneka makanan Jepang, ada okonomiyaki, takoyaki, teppanyaki, bento set, dan lain-lain. Menarik ya. Di sebelahnya juga sama, kayaknya menjual aneka makanan Jepang juga. Oh ya, ada Milky Japanese Ice Cream, lumayan lengkap ya. Jangan lupa mengabadikan momen di sini. Rumah tradisionalnya tuh cantik dan detail banget, Masya Allah. Kembali ke kolam ikan, ini fasilitasnya luas banget, Masya Allah. Ikannya banyak banget, bisa ngasih makan ikan, tinggal beli pakannya Rp5.000 aja. Wih, seru ya lihat ikan-ikannya. Yang mau naik bumper boat, harganya tertera di layar. Bisa sekalian ngasih makan ikan juga, anak-anak pasti seru banget. Oh iya, bisa ngasih makan ikan koi juga di sini. Nah, di sini juga ada fasilitas fish spa, harganya tertera di layar. Yang mau jajan-jajan, di sini ada aneka bakso tusuk, bakso ikan, lobster, salmon, udang, cikua, harganya sama semua Rp15.000, ada sukiyaki juga. Berikutnya ada wahana yang paling dinanti-nanti dan kelihatannya paling seru, yaitu kereta sungai. Asli sih ini menarik banget, keretanya bisa dinaiki segala usia, ini berjalan menyusuri bahkan menyeberangi sungai. Seru banget, apalagi di sini dikelilingi dengan hawa sejuk perbukitan serta ditemani dengan suara deru arus sungai, Masya Allah. Jangan lupa wajib pakai seat belt dan gak boleh berdiri ya selama di atas kereta. Bagian paling seru lainnya yakni saat melewati jembatan merah, asik banget ya kelihatannya, bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan buat anak-anak. Untuk harga tiketnya cukup Rp25.000 aja. Naik sedikit ke atas, di sini kita bisa lihat perlintasan kereta api tadi menyusuri sungai, view-nya di belakang Masya Allah nyegerin banget. Geser sedikit ke kanan, ada beberapa area duduk kayak gini, ada spot fotonya juga, lope-lope kayak gini, latar belakangnya langsung ke arah sungai dan perbukitan yang hijau. Nah, kita sudah sampai di bawah, ternyata di sini ada aliran sungai yang cukup deras dan lumayan panjang juga alirannya, kurang lebih kayak gini ya. Kelihatan ada jembatan di atas, beberapa orang lagi nyebrang, kayaknya ini jembatan pas kita mau masuk kawasan India di awal tadi. Wah, lumayan nyegerin ya suasana arus sungainya, apalagi di sini dipenuhi dengan bebatuan kali yang cukup besar, dan ternyata aliran sungai ini menemani pengunjung untuk duduk santai sambil kulineran di sana. Seru banget kelihatannya, kulineran ditemani hijaunya suasana alam yang menyejukkan serta deru arus sungai yang nyegerin. Gak cuma di pinggir sungai, area kuliner ini cukup banyak tempat duduknya. Ada yang berupa gazebo kayak gini, ini gratis tentunya. Yang penting pesan makanan di sana. Lumayan besar ukurannya, muat banyak, ada tempat buat naruh sepatu sendal juga. Selain area duduk berpayung, ada juga saung-saung mini kayak gini, ini gratis ya. Asli sih ini view perbukitan di belakang nyegerin banget, subhanallah. Yuk kita lihat menunya ada apa aja di sini. Ada mie tek-tek, bakso aci, bakso campur, tahu susu goreng, kentang goreng, batagor, dan mie instan. Di sini juga ada Turkish coffee, kita lihat menunya ada apa aja. Ada mini Japanese ice cream kayak di bawah, sukiyaki lagi, kebab Turki, aneka kopi Turki mulai yang otentik, herb, dan milky kopi. Lumayan lengkap ya. Lanjut ada es cendol Elizabeth, es goyobot khas Garut, Ada es cincau juga, harganya mulai Rp15.000. Berikutnya ada Hokkaido cheese toast, ada yang milk cheese, original cheese, dan choco cheese, harganya sama semua Rp20.000. Lanjut ada gerobak minuman, ada fresh coconut water, orange juice sweet coconut, koko puding es puter nangka, koko puding ice cream, pure watermelon juice, es kelapa gula aren, dan lain-lain.
Berikutnya ada sate karamel, ini enak banget, makannya pakai lontong, harganya mulai dari 30.000, ada sate ayam, sate sapi, kambing, dan kelinci. Terakhir ada teng hulu, manisan asal Tiongkok, ada coklat fruit salad, dan es kulkul. Oh iya, ini ada aneka pancake juga ya. Untuk cara pemesanannya, tinggal order menu di kasir, lanjut bayar, ambil struknya, lalu dikembalikan lagi ke masing-masing tenan makanan yang kita pesan. Nanti pesanannya bakal diantar ke meja kita. Nah, ini pesanannya ada bakso campur, lanjut es jeruk, lalu ada sate ayam lontong, ini paling the best rasa maupun teksturnya. Lanjut es cendol Elizabeth, recommended banget rasanya. Berikutnya nasi goreng kambing, ini juga enak banget, tapi sayang lupa harganya. Ada koko puding yang rasanya unik dan nyegerin. Terakhir ada air mineral. Harganya sudah termasuk teks dan servis ya. Lanjut lagi perjalanan, kita mau jelajah Afrika. Kita sudah sampai di Tanzania, Afrika Utara. Hehe. Ada spot menarik, foto benua Afrika. Lanjut kita masuk ke rumah-rumah tradisional Afrika kayak gini. Lumayan menarik, bangunannya terpisah-pisah dengan tema warna-warna mencolok seperti ini. Ada mud house, salah satu rumah tradisional Afrika yang terbuat dari campuran lumpur atau tanah liat buat menyejukkan udara di dalam. Serunya kita bisa naik ke atap rumah untuk bersuah foto di sana. Selanjutnya ada spot foto ala-ala Afrika, bisa muat banyak, sudah tersedia tempat duduk di sana. Nah, kalau ini kawasan Egypt atau Mesir yang lokasinya ada di sebagian Afrika Utara, lumayan menarik spot fotonya dikelilingi kaktus-kaktus, tanaman khas gurun pasir. Sayang nggak ada pasirnya, suasana di sini tetap nyegerin ya. Untuk gerbang masuknya sendiri kayak gini, sangat colorful dengan tema pernik mumi serta khas Afrika lainnya. Wah, adiknya seru banget ya main kuda-kudaan, hehe. Nah, kalau ini gerbang masuk menuju toilet di kawasan Afrika, lumayan menarik ya. Kalau ada yang tanya kawasan Timur Tengahnya ada di mana, ternyata di sini ya. Saking luasnya sampai nggak ngeh juga, hehe. Dari Afrika ternyata tembus ke area belakangnya kawasan Jepang. Ini cakep banget loh tempatnya, rumah-rumah tradisional Jepang dikelilingi pepohonan yang nyegerin. Setelah lelah berkeliling sambil swafoto, kita bisa mampir di restoran ala Jepang kayak gini. Nah, ini ada dekorasi bunga sakura, cantik banget, suasananya jadi makin hangat. Untuk swafoto di sini tuh tentunya gratis ya. Di sini juga banyak rumah-rumah yang menjual cemilan serta minuman khas Jepang. Terakhir, di sini juga ada Bali sebagai perwakilan dari negeri kita, cuma tinggal ditata lebih cantik lagi. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami wisata seru ke The Great Asia Afrika Lembang Bandung. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi liburan seru bareng keluarga tersayang. Mohon maaf bila ada salah kata, ikuti kami terus supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.